Ya, terima kasih untuk Riko Cetek. Dan juga selamat malam untuk pemirsa dan juga para panelis yang sudah bersama-sama di ILK ini. Kita akan membahas langsung apa yang menjadi topik di breakdance tadi, yaitu ijazah aspal, asli tapi palsu. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Bung Rohendi. Silakan Rohendi. Menurut Anda bagaimana ini? Siapa Pak? Ini Rohendi. Ya, nama asli saya. Aslinya Rohendi dia, bukan Ronald. Terima kasih Kang Juhro. Selamat malam semuanya. Saya dari Dewan Ekonomi Banding, Belitung, Bekasi, Bengkulu, Tulung Agung, dan Tulang Bawang. The Wedding and Bebek Betutu. Oke, tentang ijazah palsu. Ijazah palsu ini. Nama saya Ronald Surapraja Esos. Iya. Sarjana Sosial. Iya. Baru saja kemarin reuni 20 tahun saya kuliah di Vkom Unpad angkatan 95. Saya telah menyelesaikan 140. Pak, langsung aja ke permasalahan. Langsung Kita aja, aja promosikan langsung, Pak. dirinya semua. Sebentar. Ini kan Anda membicarakan Anda pada akhirnya bahwa Anda ini salah satu anggota ISIS kan? Bukan. Ikatan Sarjana Ilmu Sosial. Iya, betul. Itu ISIS itu. Saya kuliah 144 SKS. Iya, 5 tahun kuliahnya, betul. kerja keras, akhirnya saya mendapatkan gelar Esos. Iya. Saya sakit hati kalau ada orang yang tiba-tiba ngeluarin uang dapat gelar sarjana. Saya dulu orang Cimahi, kuliah di Jatinangor. Betul. Membelah kota Bandung 5 tahun, tidak ngekos, tidak punya mobil, naik bis gelantungan. Sementara ini datang bayar, tiba-tiba dapat gelar S1, S2, S3. Emang tinggi Pak pegangannya sampai gelantungan begitu? Habis di sini Pak Komeng. Ya nggak gelantungan Enggak. itu sih pegang. Ya Gelantungan gelantungan juga dong. sambil garuk-garuk lah Meng ya. Monyet dong. Nah, itu mah monyet Pak. Saya mah sakit hati kan. Apa Pak Jarwo ikut-ikut? Orang saya diem kok dari tadi. Saya tuh rencananya mau S2 Kang sekarang. Mau ngambil S2. Ya cuman karena saya ini sibuk sekali orangnya, jadi belum ada waktu lah. Sementara saya dapat data di sini di www.jasapembuatanijazahpalsu.com. Iya. Bayangkan, alamat websitenya jasapembuatanijazahpalsu.com. S2 16 juta, saya bayar sekarang. Tapi saya nggak mau. Buat apa? Iya. Nggak mau yang palsu. Kenapa Kang? 144 SKS itu kan berat Kang. Iya, betul. Banyak, bukan berat. Ya banyak. Kalau berat itu 144 kilo, itu berat. Iya, iya. Berat. Ini proses. Iya dong. Saya breakdown. Iya, iya. Saya breakdown. 144 banyak betul, tapi juga berat. Kenapa? Karena dalam satu SKS itu ada 1 jam kegiatan terjadwal, kuliah di kelas. Ada 1 sampai 2 jam kuliah yang terstruktur, ya, seperti mengerjakan tugas atau membuat atau menerjemahkan artikel. Dan ada 1 sampai 2 jam tugas mandiri seperti membaca buku atau memperdalam materi. Itu berat Iya. dan banyak. Ujuk-ujuk bayar jadi sarjana. Menurut saya, orang yang beli ijazah palsu itu orang yang tidak memiliki EQ, IQ, dan SQ yang baik. Oh, dengerin Pak Jarwo. Dengerin Pak Jarwo. Ya, Pak Jarwo kan hitungannya QQ ya. 99. Ya, 99. Jadi menurut saya, meskipun sekarang banyak ijazah palsu, yang ijazah dapat dengan kerja keras tidak usah takut. Kita membuktikan pasti kita lebih hebat. Nah, salah satu salahnya juga kenapa, Kang? Kantor-kantor, perusahaan yang menerima kerja lebih mengutamakan orang punya ijazah dibandingkan orang yang punya kemampuan. Iya, tapi nggak bisa disalahkan juga. Karena kalau misalnya menilai, kalau ini seharusnya dimulainya dari mulai pendidikan dasar. Jadi ada beberapa sekolah-sekolah di luar, kalau menurut saya seharusnya memang yang naik terus, nggak ada itu yang nggak naik kelas. Tetapi di awal-awal memang sudah disaring. Jadi yang bisa masuk ke sekolah lanjutan itu layak, adalah gitu ya. betul mempunyai nilai atau yang namanya apa tuh nilai terakhirnya tuh? Passing grade. Bukan, ya seperti kayak begitulah. Name-nya itu memang memenuhi target untuk dia masuk ke sana. Jadi nggak ada lagi istilah yang seperti, ya inilah pendidikannya berarti yang harus dari awal. Ya jadi Ya memang kalau perusahaan memang memerlukan ijazah Pak daripada kemampuan. Karena Ya. kalau mereka mampu tidak akan bekerja, dia akan pergi haji Pak. Pak Denny, Iya. Loh, saya kalau nggak dikeluarkan undang-undang saya, Ini dia mengerti beliau Bapak ini. mual. nggak. Maksudnya saya nggak bisa memendam kata-kata gitu maksudnya. Dia punya Harus ini, saya ungkapkan punya pemikiran. Ke siapa yang mau ngungkapin nih? Ya ke Anda semua di sini dong. Lah yang lain nggak mau. silakan, gimana? silakan. Pak Yang Jarwo. lain mau kok. Nggak mau. Mau kan? Tuh. Jangan gitu dong. Pak Jarwo dihargai, Pak Jarwo.
Bapak Mungkin ngomong sendiri aja di lampu Pak merah. Jarwo ini punya pemikiran, walaupun ya Pak ya, orang tuh butuh. Kita harus berimbang dengarkan dari pelaku Ya. pembuat ijazah palsu. Harus imbang. Kalau saya yang IQ itu nggak begitu masalah, ISQ nggak begitu masalah. ISQ, ya ISQ benar sekali kan? ISQ. Iya. Tapi yang penting Emosi- bagi saya adalah AQ. Hah, IQ. Kenapa? Kenapa AQ? Kenapa sih IQ? Kenapa IQ? Kenapa AQ? Ah. Karena ada kami. Ya Pak Jarwo duduk dengerin, dulu Pak. deh, nanti lanjutin lah ya. Orang tua juga begitu nggak pantas didengerin. Contoh. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Oh silakan. Saya dari Sekolah Tinggi Anti Nganggur. Oh sekolah tinggi anti nganggur disingkat apa tuh? STAN. Wih, kok stan beneran dong? Sekolah tinggi anti stan mah ada sekolahnya. Sekelas sama Sekolah. itu, Pak. Sama Ini setang, Pak. oh Ya. stan. Ada Kirain aku eng-nya stan. belakang. Iya iya iya. Jadi begini ya. Kenapa sampai ada yang dikhawatirkan oleh Pak Rohendi tadi? Iya. Karena memang kita harus menghadapi kenyataan bahwa gelar itu sangat dipuja-puja oleh sebagian orang. Dan sayangnya yang menyedihkan adalah sebagian itu ternyata banyak. Iya. Ya kalau- tapi walaupun sebagian ini nggak kecil karena banyak. Iya tahu. Nggak kesannya Bapak kurang ngerti gitu. Kalau sebagian tuh biasanya setengah-setengah. Tapi ini ternyata. Itu kalau itu separuh Pak, sebagian tuh nggak selalu persis. Iya. Nah. Iya iya iya. Pak Jarwo emosi. Saya disamain Pak Jarwo. Saya disamain Pak Jarwo. Bunuh Jangan kata diri, Pak, ya? jangan kata Bapak. Iya. Kucing aja nggak mau, Pak. Saya lanjutkan Ya. Mau kemana? pembicaraan saya. Oh, saya kira mau pergi. Ijazah itu ada yang menganggap bukan jaminan, ya kan? Iya. Tidak setiap orang yang punya ijazah itu bisa profesional. Dan tidak setiap orang yang profesional itu pasti punya ijazah. Tetapi ada satu sisi lain yang menuntut ijazah selaras dengan profesionalisme. Sampai-sampai tukang urut saja Ah. supaya diakui ditambah embel-embel. Pijat urat berijazah. Iya. Itu kan saking pengennya diakui profesional. Iya betul profesional. Tapi ada bukti bahwa punya ijazah, profesi sebagai tukang urut ternyata hasilnya sama sekali malah nggak profesional. Pasiennya pada remuk. Tetangga gimana? saya itu Loh dia kan udah ada pijat ijazah. urat berijazah. Ya, Ya, tapi ijazah STM. Oh, mungkin STM-nya sekolah teknik memijit, Pak. Ini dari tadi laki-laki terus yang ngomong, ini ada perempuan cantik mau ngomong dulu. Bu, ini. ambil nomor urut dulu kalau mau pijat. Udah, bukan pijat. Bukan. Ini yang mijitnya. Tunggu. Siapa yang mau mijit? Saya Siapa tadi yang yang barusan pakai ijazah STM. Sebentar. Ya. Ini Wah, saya Yang mijit Mbak ini itu dari dia. mana nih Mbak nih? saya Amanda Zevanya. Iya. Dari anggota mahasiswa cantik, kamu pasti suka. Wih. Lihat macan kampus. Wih keren. Wih. Jadi, kalau ngomongin masalah ijazah palsu, jadi kalau tadi udah dibahas juga sama Kak Ronald dan Calontong, apa artinya punya ijazah banyak tapi tidak diiringi dengan skill? Karena banyak gitu ya, kayak kemarin ini awal tahun saya sempat baca berita, ada anak putus Yang bertanya pada putus sekolah, bapaknya. tapi dia bikin pesawat di halaman rumahnya. Hah? Iya, putus sekolah tapi bisa bikin pesawat di halaman rumahnya. Itu kan keren banget kan, dia putus sekolah tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan mungkin orang-orang yang insinyur atau sarjana teknik sekalipun belum tentu bisa lakuin. Gitu. Nah. Wah, ini bikin pesawat di halaman rumah aja kayaknya sesuatu yang istimewa. Tetangga Istimewa saya dong. tuh bikin masalah di dalam rumah, kita biasa-biasa saja. Beda dong ini. Gitu, terus juga- Ini ada prestasinya. Prestasi. Terus kalau misalnya kita lihat juga Steve Jobs yang bikin Apple Company, dia ternyata drop out juga dari Ya, kampusnya. Dia betul. drop out dari kampusnya, tapi dia bisa bikin perusahaan komunikasi yang begitu besar. Bahkan mungkin mayoritas kita di sini juga banyak yang pakai. Terus saya juga pernah baca satu quote dari seorang pemuda Indonesia. Dia waktu itu drop out dari SMA-nya karena dia tidak setuju dengan adanya praktik nyontek waktu UN. Dia keluar dari sekolahnya karena nggak setuju Tapi dengan sekarang itu. dia udah ini ya. Sekarang dia malahan bikin sekolah gratis Iya. untuk anak-anak tidak mampu, dan dia pernah mengatakan kejujuran
mengalahkan kepintaran. Itu dia. Itu yang paling penting. Tetapi kita bisa bayangkan kalau orang sudah menjalani yang namanya proses belajar itu, satu ada proses sosialisasi di sana. Jadi banyak juga yang sarjana-sarjana itu justru lebih berhasil dibanding dengan mereka-mereka misalnya. Jadi proses yang namanya belajar itu tetap penting. Itu menurut saya ya. Itu tadi yang tadi dikatakan oleh Ronald itu jadi proses sosialisasinya juga. Sehingga ada emosi, tidak egois misalnya ya. Berbeda dengan orang-orang. Makanya saya perlu melakukan survei untuk tahu persis sebenarnya. Nah ini survei, ini penting. Ini yang paling tidak dihargai di Indonesia adalah masalah survei. Untuk membuat acara televisi juga harus membuat riset sebenarnya. Bapak ngomong siapa sih? Ini yang mau calon. Iya Bapak. Saya sama calon toh ngomongnya. Saya nunggu-nunggu giliran nggak disuruh-suruh Bapak ngomel sendiri. Iya. Survei dulu sekarang. Nah, saya survei Tapi nanti setelah yang satu ini.